Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab Fluida Statis bagian 2.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah hukum Pascal dan hukum Archimedes. Hukum-hukum dasar fluida statis terdiri dari hukum utama hidrostatis. Ini telah kita bahas di video kita sebelumnya. Kemudian ada hukum Pascal dan ada hukum Archimedes. Ya. Dan untuk hukum Pascal, kapan kita jumpai penerapan hukum Pascal dalam kehidupan kita? Sebenarnya ada banyak ya. Salah satu contohnya itu saat kita meniup balon. Ternyata balon akan membesar secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan melalui tiupan ini akan diteruskan secara merata ke segala arah. Jadi apa inti daripada hukum Pascal? Jadi intinya adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, jadi berdasarkan hukum Pascal diperoleh prinsip bahwa dengan memberikan gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang lebih besar. Nah, prinsip ini dimanfaatkan dalam pesawat hidrolik. Ya. Nah, secara matematis prinsip kerja pesawat hidrolik itu adalah tekanan pada penampang 1 itu sama dengan tekanan pada penampang 2. Di mana tekanan itu adalah F per A, jadi persamaannya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F ini adalah gaya satuannya Newton, A luas penampang satuannya meter kuadrat, dan P adalah tekanan satuannya Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Nah, penerapan hukum Pascal ini ada dua ya yang Ibu tulis, yaitu ada pengungkit hidrolik dan rem hidrolik. Pada pengungkit hidrolik ini seperti pada gambar pengungkit hidrolik ini sedikit gaya yang masuk atau sedikit gaya yang diberikan ini akan menghasilkan gaya luar yang lebih besar. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membuat luasan piston bagian luar ini lebih besar daripada luasan piston bagian dalam. Nah, dengan cara ini keuntungan mekanis yang didapatkan akan berlipat ganda bergantung pada rasio perbedaan luasan piston. Ya, contoh lainnya ini adalah rem hidrolik atau rem cakram yang digunakan pada sepeda motor. Ya, jadi kesimpulannya bisa kita katakan bahwa semua sistem hidrolik ini menggunakan hukum Pascal. Ya, jadi sistem hidrolik ini dipakai di seluruh kendaraan berat, mesin pengangkut, pabrik-pabrik, dan semua peralatan yang membutuhkan gaya yang besar itu menggunakan sistem hidrolik. Kenapa? Karena keuntungan mekanismenya yang cukup tinggi dan sistem kerjanya yang sederhana. Sekarang kita lanjutkan ke hukum berikutnya, yaitu hukum Archimedes. Nah, coba Anda perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gelas ukur yang berisi air. Kemudian gelas ukur berisi air ini kita masukkan batu. Nah, apa yang terjadi? Maka volume air akan naik. Ya, kenapa? Karena volume batu menggantikan volume air. Nah, kalau seandainya nih gelas ukurnya kita isi air penuh, kemudian kita masukkan batu, apa yang terjadi? Maka volume air dalam gelas ukur akan tumpah. Nah, hal ini membuktikan bahwa volume air yang tumpah itu sama seperti volume batu yang menggantikan air. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya adalah jika suatu benda dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair, maka volume dari benda tersebut akan menggantikan volume zat cair itu sendiri. Paham ya? Oke. Nah, pada hukum Archimedes ini kita juga akan mempelajari gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda apabila berada di dalam fluida. Jadi benda-benda yang dimasukkan ke dalam fluida seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida atau berada di udara. Gak percaya? Nah, coba, pernahkah Ananda mengangkat perahu karet seperti gambar ini?
Kalau belum pernah yang sebesar ini, mungkin pernah ya bagian dalam ban truk ya yang sering kita jumpai di tempat rekreasi air. Pernah kan? Nah, kalau ibu tanya, manakah yang lebih berat, mengangkat benda-benda itu di udara atau di atas air? Tentu di udara, ya kan? Jadi benar ya, jadi perahu udara itu akan terasa lebih ringan ketika berada di dalam air dibandingkan di udara. Nah, berat benda di dalam air itu sebenarnya tetap ya, tidak ada perubahan. Tetapi air melakukan gaya yang arahnya ke atas yang disebut dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Ya, jadi jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas, sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, secara matematis, besar daripada gaya apung itu adalah berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam zat cair, ya, atau W air. Ini maksudnya zat cair, ya. Jadi gaya apungnya kita bisa cari dengan perkalian antara massa jenis zat cairnya dikalikan dengan percepatan gravitasi, kemudian dikali dengan berat atau volume benda yang tercelup, ya. Di mana ρB adalah massa jenis benda, VB volume benda, ρF massa jenis zat cair, VA volume benda yang tercelup di dalam zat cair, kemudian W berat benda di udara, WF berat benda di dalam zat cair, dan FA adalah gaya apung. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Massa sesungguhnya dari sebuah benda adalah 300 gram. Kita buat dulu ya, diketahui. Massa sesungguhnya berarti dia massa di udara 300 gram. Jika ditimbang di dalam air, berarti massa ketika di dalam air itu adalah 225 gram. Dan jika ditimbang dalam suatu cairan lain, berarti M fluida, kita nggak tahu nama cairannya, 112,5 gram. Jika rapat air, berarti massa jenis air 1 gram per sentimeter kubik, maka tentukan rapat jenis zat cair tersebut. Berarti ditanya adalah ρF. Oke, kita jawab. Oke, berarti persamaan yang kita gunakan adalah FA itu sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam zat cair. Ya, di mana FA ini tadi gaya apung di dalam zat cair, berarti di sini ρ air kali G kali volume bendanya. Kemudian di sini adalah MU kurang M dalam zat cairnya berarti dalam air dikali dengan G. Oke, berarti percepatan gravitasinya kita bisa sederhanakan. Sekarang kita masukkan nilainya. Berarti ρ air 1, volumenya yang mau kita cari, M di udara 300 dikurang M air 225. Berarti volumenya itu adalah 75 sentimeter kubik. Nah, sekarang kita gunakan persamaan yang sama untuk mencari massa jenisnya. Ya, berarti FA sama dengan W di udara dikurang W di dalam fluida. Nah, kita nggak tahu ini berapa nilai fluidanya, massa jenis di dalam fluida, dikali G kali volumenya. Kemudian ini adalah MU dikurang massa di dalam fluidanya dikali percepatan gravitasi. Nah, prosesnya sama, berarti G-nya kita sederhanakan. Sekarang kita masukkan nilainya, berarti ρF kali volumenya 75 sama dengan massa di udara 300 dikurang 112,5. Ya, berarti berapa itu? Berarti ρF itu sama dengan 300 kurang 112,5. Ya, berapa jadinya? Jadi 187,5 dibagi dengan 75. Ya kan? Jadi berapa? Jadi ρF ini sama dengan
2,5 gram per sentimeter kubik. Sampai di sini paham? Bagaimana dengan contoh soalnya? Mudah ya? Oke, sekarang kalau Ananda sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan 1 ini. Kita lanjutkan ke materi kita berikutnya, yaitu tentang pengaruh gaya Archimedes terhadap benda. Jadi, jika suatu benda kita celupkan ke dalam zat cair, maka akan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, benda akan mengapung seperti terlihat pada benda 1 dan 2. Nah, dalam keadaan benda mengapung, berat benda ini lebih kecil daripada gaya apungnya. Dan massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Kemungkinan kedua, benda melayang seperti terlihat pada benda 3. Nah, dalam keadaan ini berat benda itu sama dengan gaya apungnya. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu benda tenggelam seperti terlihat pada gambar benda yang keempat. Oke, berarti berat benda ini lebih besar daripada gaya apungnya dan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan yang kita gunakan nanti? Nah, untuk persamaan mengapung dan melayang, persamaan yang kita gunakan nanti sama. Kenapa sama? Nah, kalau kita lihat nih dari gambar. Untuk mengapung dan melayang, ini kan terlihat bahwa dalam keadaan seimbang, gaya yang bekerja hanya ada 2, yaitu gaya apung dan gaya berat. Nah, karena benda dalam keadaan seimbang, maka sigma F itu kan sama dengan 0. Ya kan? Nah, konsepnya yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti yang ke atas itu adalah FA, yang ke bawah sama ya, W, berarti sama dengan 0. Nah, sekarang kita pindahkan W-nya. Yang tadinya negatif jadi positif. Sekarang kita uraikan, apa rumus gaya apung? Bahwa rumus gaya apung itu adalah massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup. Sedangkan W, gaya berat benda itu adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Nah, apa yang sama nih yang bisa kita sederhanakan? Yaitu ada percepatan gravitasi. Ya kan? Kemudian kita uraikan nih massanya, massa benda. Nah, karena ruh itu adalah massa per V volume, berarti untuk mencari massa adalah perkalian antara massa jenis dengan volumenya. Ini kita uraikan, berarti nih ruh F dikali dengan VT itu sama dengan perkalian antara massa jenis benda dikali dengan volume bendanya. Maka persamaan yang kita akan gunakan untuk benda dalam keadaan mengapung dan melayang sama, yaitu ru F kali VT sama dengan ru benda kali volume benda. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk benda yang tenggelam. Nah, untuk benda yang tenggelam ada satu lagi gaya yang di sini belum terlihat ya. Kita akan jelaskan. Nah, selain ada gaya apung, kemudian ada gaya berat, maka akan ada kemungkinan benda berikutnya. Apa? Gaya berikutnya. Ada gaya apa itu? Gaya yang arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh. Nah, kalau dia udah bersentuhan seperti ini, akan ada gaya yang tegak lurus dengan permukaan benda sentuh. Gaya apa namanya? Gaya normal. Nah, disinilah dia perbedaan antara mengapung, melayang, dan tenggelam. Ada satu lagi gaya namanya gaya normal. Maka benda ini dalam keadaan seimbang akan berlaku seperti ini juga ya, sigma F sama dengan 0. Nah, yang ke atas gayanya siapa aja itu yang positif? Berarti ada FA, ada N. Sedangkan yang ke bawah ada W. Maka kalau kita mau uraikan ya, mau kita sederhanakan, ini sama dengan W. Ya, yang tadi negatif jadi positif. Nah, dari sini nanti ya kita uraikan lagi bahwa FA itu apa? Bisa kita masukkan ru kali G kali VT tambah N. Ini kan tadi jadinya M kali G ya. M kali G. Nah, kalau kita mau uraikan lagi M-nya bisa, tapi ini G-nya percepatan gravitasinya nggak bisa habis ya. Karena di sini tidak ada G. Ya, berarti di sini ru fluida dikali G dikali VT
ditambah N sama dengan, kalau kita mau uraikan ini boleh, berarti jadinya Ru benda kali volume benda dikali dengan G. Nah nanti tinggal kita modifikasi aja nih persamaannya. Yang ditanya dari soalnya apa. Kalau misalkan N ya berarti N-nya tinggal, Ru F G V T-nya pindah. Atau kalau yang ditanya Ru B, kita sederhanakan lagi. Paham ya? Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sebenarnya ya. Tapi di sini Ibu ambil hanya 4. Yang pertama ini ada balon udara. Yang kedua kapal selam. Yang ketiga kapal layar. Dan yang keempat ada jembatan ponton atau jembatan apung. Jadi itulah beberapa penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di dalam bak yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Volume balok kayu yang muncul di atas permukaan air 100 cm3. Berarti kita buat ya. Diketahui volume yang muncul itu adalah 100 gram per cm3. Dan massa jenis balok berarti Ru balok 0,75 gram per cm3. Ru air 1 gram per cm3 dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan massa balok kayu tersebut. Oke, yang ditanya adalah massa benda. Oke, kita jawab. Oke, berarti ini ceritanya mengapung ya. Oke, persamaan untuk mengapung itu adalah Ru benda dikali volume benda itu sama dengan Ru fluida dikali volume benda tercelup. Ya. Oke, Ru bendanya 0,75. Volume benda belum diketahui. Ru fluida ceritanya air berarti 1. Dan volume benda tercelup ini yang mau kita cari. Ya berarti volume benda tercelup itu adalah 0,75 dari volume benda. Oke, sekarang kita cari apa ini? Volume ya. Volume tercelupnya jadi berapa? Oke, berarti untuk mencari volume, nah volume yang muncul itu adalah volume benda, berarti dikurang volume benda tercelup. Nah yang muncul itu 100. Volume benda kita nggak tahu berapa, volume yang tercelup itu 0,75 dari volume benda. Berarti 100 itu sama dengan 0,25 dari volume benda. Berarti volume benda sama dengan 100 dibagi 25. Berapa? 400 cm3. Nah setelah kita dapat volume benda, barulah kita cari massa benda. Nah, dari mana rumus massa benda? Berarti dari perkalian antara massa jenis benda dengan volume benda. Nah, massa jenisnya 0,75, volume bendanya 400, maka kita dapatkan 300 gram. Nah, kalau kita mau ubah ke kilogram, maka 300 dibagi 1000, 0,3 kilogram. Oke, sampai di sini paham? Alhamdulillah. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman kalian dengan latihan yang kedua ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.